Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Siapa? Luciani sama Naila. Kalian alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, mudah-mudahan besok lusa sudah bisa bergabung bersama kita belajar di kelas lagi ya. Oke, sebelum kita belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin, akan lebih baik kalau kita berdoa dulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Rahma. Oke, Rahma silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fahman nabiyyina wa hifdzul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftari abwaaba rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Oke, ini merupakan pertemuan terakhir ya untuk materi bab 2 tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yang mungkin dapat dikatakan ini adalah review dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke, di sini Bapak punya 2 tayangan video. Kalian perhatikan ya. Nanti kalian buat pertanyaan atau buat kesimpulan apa maksud dari video yang akan Bapak tayangkan ini. Siap ya? Siap. Oke. Pertama, video pertama. Andai aku bermotor seperti dia, pasti tidak akan turun lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah sekali jalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan melewati kerasnya tuntutan. Oke. Itu video yang pertama. Sekarang kita ke video yang kedua.
Oke, itu adalah 2 tayangan ya. Tayangan ini merupakan realita dalam kehidupan ya. Ini bukan bukan dongeng, tapi realita di dalam kehidupan. Nah, coba dari 2 tayangan itu, apa yang kalian pikirkan? Apa? Tayangan yang pertama ya, tadi ada orang yang jalan kaki melihat orang yang bersepeda. Saya pengen punya sepeda. Kalau saya punya sepeda, saya nggak mungkin jalan kaki terus. Yang sepeda melihat orang yang pakai motor. Kalau saya punya motor, nggak mungkin saya capek mengayuh sepeda. Yang punya motor itu lihat orang yang pakai mobil. Mungkin kalau saya punya mobil, saya nggak bakalan kehujanan. Nah, kira-kira dari cerita itu apa yang dapat kalian ambil? Apa? Bersyukur ya. Orang yang bisa jalan itu adalah yang diinginkan orang yang tidak punya kaki ya. Jadi intinya tadi di kata-kata terakhir itu, terkadang kehidupan yang kita miliki itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Maka kita harus selalu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Karena Allah berjanji kalau kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambahkan. Gimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Ya, jadi kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabila syadid. Tapi kalau tidak bersyukur, kalau ingkar terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Oke. Itu dari tayangan yang pertama ya. Itu perintah supaya kita bersyukur. Tayangan yang kedua. Kira-kira apa makna dari tayangan yang kedua apa? Yang keras? Ikhtiar. Kemudian mensyukuri apa yang telah diberikan. Itu ikhtiar, kemudian bersyukur, apalagi? Qanaah. Qanaah itu apa? Apa adanya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya ya, mengenai berakhlak mulia. Ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah pertama menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Jadi nanti di akhir pelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Mengidentifikasi bentuk contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian juga menjelaskan dampak positif dan cara membiasakan diri memiliki akhlak terpuji ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran kita, nanti kalian harus bisa menyimpulkan apa keterkaitan antara ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Oke, sekarang kita kerja kelompok. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerjanya. Bapak akan bagikan masing-masing satu karton ini yang harus kalian kerjakan nanti. Metode yang Bapak terapkan untuk pertemuan kali ini adalah make match ya. Membuat kecocokan atau mencocokkan. Bagaimana make match nanti Bapak akan jelaskan. Sekarang tolong ini dibagikan dulu. Satu kelompok, satu nih sama kamu aja. So,
bergerak. Bagikan satu kelompok satu. Nah, di dalam karton itu sudah terbentuk kotak-kotak seperti ini ya, diperhatikan. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya paling atas, kelompok berapa. Di sini sudah Bapak tuliskan untuk kolomnya. Yang pertama ada ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Ke bawahnya ada pengertian, dalil, bentuk, contoh, apalagi cara membiasakan diri, dan dampak positif. Nah, kemudian Bapak akan ambilkan atau bagikan amplop. Masing-masing amplop ini di dalamnya ada yang harus kalian cocokkan. Jadi serpihan-serpihan kertas yang berisi ini: pengertian ikhtiar, pengertian tawakal, pengertian qanaah, dalil ikhtiar, dalil tawakal, bentuk, dan lain sebagainya. Jadi tugas kalian adalah mencocokkan ini, nanti kalian tempel-tempelkan di kolom yang sudah ada di karton. Paham? Nih Bapak bagikan satu amplop satu ya, isinya sama. Nih lemnya, yang atasnya juga kalian tempelkan ya. Ini yang belum dituliskan, tapi di amplop sudah ada ya. Ikhtiar, tawakal ini dibentuk seperti pada gambar. Nih, lem buat bukan buat ngelem ya, tapi ngelem kertas. Makasih Bapak. Ya, satu lagi mana ya? Bentar ya. Tapi supaya semangat ya, sebelum kalian mengerjakan itu kita nyanyi dulu. Mau nyanyi? Mau. Sok berdiri dulu ya, biar lebih semangat untuk mengerjakan tugasnya. Masih ingat dengan lagu profil pelajar Pancasila? Masih. Oke, sekarang kita nyanyikan sama-sama dengan musik ya. Oke. Nyanyi yang semangat ya, biar nanti mengerjakan tugasnya juga ikut semangat. Siap-siap. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, lanjut ya. bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yo, lebih semangat lagi ya, suaranya dikeluarin. Yang semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
kerjakan tugasnya. Silakan kerjakan tugasnya. Mencocokkan. Ya. Oh ya, Bapak akan kasih waktu kalian mengerjakan tugasnya selama 25 menit. Cukup ya? Apa? Ininya dulu nih, yang di atasnya dulu nih, ditempel-tempelin yang kepalanya dulu. Tadi udah dikasih. Nah, yang atasnya dibentuk seperti ini dulu ya. Ditempel dulu nih, ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur. Sini pengertian, dalil dan seterusnya. Duh, disamain ya itunya susunannya biar nanti presentasinya enggak ini ya, biar sama. Ya tunggu ya, nanti diambilin lemnya. Tadi Bapak udah siapin 6 lah buat 6 kelompok ya. Ini pengertiannya di sini apa di sini? Di sini. Udah di sini aja betul. Itu lengkap satu dong. Nggak apa-apa, cuma emang panjang di bawah. Tulis ya nama kelompoknya di atas di sini nih. Kelompok berapa? Tuh contoh berarti ke 1, 2, 3, ke 4. Ini kenapa ini belum ketemu? Oh lagi di lem. Oke. Sambil dilihat buku LKS ya, boleh. Ya? Apa? Ya pakai satu aja. Ya. Apa? Yang mananya? Gak apa-apa. Waktunya 25 menit ya. Ini dikasih jarak, nanti kan ada beberapa di sini. Jadi satu kotaknya ada beberapa serpihan kertas. Jadi mulai dari yang kayak gini, dari atas dulu. Nah,
Nah, gitu. Ya, jangan ujung-ujung ditempel di tengah. Nanti kan ada satu kolomnya itu ada beberapa kertas yang harus ditempelin. Nah, ini ditempelnya di atas dulu. Nah, di sini nih. Ya. Kalau pengertiannya cuma satu, tapi kan contohnya banyak nanti. Nah, berarti kalau yang contoh mah dari atas dulu gitu ya. Oh, gitu. Nah, gitu aja dimasuk-masukin dulu sebelum ditempel, ya. Jadi sebelum ditempel masih dicocokin dulu. Nah, diginiin dulu. Nanti kalau sudah ngerasa ini sudah cocok, nah baru nanti dilem ya. So, sekarang diginiin dulu. Dipasang-pasang dulu, disusun-susun dulu. Nah, sok dipasang-pasangin aja dulu ya, jangan dilem dulu. Nah, oke, waktu yang tersisa 18 menit lagi. Yang jeli ya, cepat tetapi jeli. Sebab nanti hasil kerja kalian akan dinilai oleh kelompok lain. Yuk kerjasama sok. Ngelemnya nggak usah terlalu rapat lah ya, yang penting nempel gitu ya. Oh, yang penting nempel aja. Sok ada yang bagian ngelem, ada bagian nempel-nempelin, ada yang bagian menyortir tuh, yang mencocokkan. Syukur R3 Tang webok tuh bisa kayak itu Ini jangan di tengah dulu. Nanti kan contohnya banyak. Apa satu ya? Oh, satu kayaknya ya, nggak apa-apa. Yang kecil-kecil, berarti nanti kolomnya ada beberapa yang diisi sama kertas-kertas yang kecil itu. Ayo 16 menit lagi. Cukup ya? 16 menit cukup ya? Cukup lah. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan kurang waktunya Bapak kasih waktu tambahan ya, 5 menit. Kayak ini ditempel di salah satunya aja. Nah, boleh sambil lihat-lihat buku, boleh.
Belum. Tuh lem negatifnya. Yang teliti ya. Nanti hasil pekerjaan kalian akan dinilai oleh kelompok lain. Nanti siapa nih kelompok yang paling banyak cocoknya ya, atau paling banyak betulnya. Bapak, Ya, anggota kelompoknya ya nama kalian. Ya, nama kalian, masa nama kartun. Ini namanya siapa, ini namanya siapa, ini namanya siapa, kan punya nama ya. Jangan lupa ya, di atasnya ada yang kosong, di sini dikasih nama kelompoknya, misalnya kelompok 2, kelompok 3. Yuk, tinggal sedikit lagi, semangat. Ya, betul. Oke, lihat waktunya 12 menit lagi. Ayo, ayo, yuk, semangat yuk. Tadi bagi-bagi aja lemnya biar banyak kan yang ngelemnya. Ya. Yang ngelemnya beberapa orang biar cepat. Nah, gitu betul. Bagus. Disusun dulu. Biar nanti tinggal ngelem aja. Udah nggak apa-apa. Oh, ini kayaknya nggak kepotong deh. Nggak apa-apa, ditempelin aja di salah satunya ya, di salah satu kolomnya. Atau mau dipotong manual, silahkan dipotong aja. Dipotong aja mendingan. Sepuluh menit lagi ya. Cukup ya waktunya. Bapak tambah 5 menit, Bapak. Oke, so kita habiskan dulu waktunya 10 menit lagi. Kalau nanti kurang, Bapak tambah lagi. Sini,
ini diiniin dulu nih, disimpan dulu di kolomnya biar nanti gampang ngelemnya ya. Sok, yang ini misalkan di sini taruh aja dulu biar rapi dulu. Nanti kalau udah yakin itu pasangannya baru dilem. Dimasukin aja. Menurut kalian kira-kira itu cocoknya di kolom berapa? So di lemnya nggak usah terlalu banyak lah ya, yang penting nempel. Ya. Ini dalil nih. Nih dalil, coba cari dalilnya di mana tuh. Udah beres? Oke. Kayaknya masih banyak waktunya tuh 8 menit lagi. Ini tinggal sedikit lagi ya. Ini udah cocok-cocokin? Udah. Tinggal ngelem aja? Udah. Oke, sip. 7 menit lagi ya, harus selesai ya. Oke, yang sudah, good. Tunggu yang lain dulu ya, waktunya masih ada. Kelompok berapa sudah selesai? Kelompok 6? Yes, mantap. Beres ya? Udah beres? Oke, good. Waktunya masih banyak ya, 6 menit lagi. Semangat. Oke, ini tinggal nempel-nempel ya? Oke, bagus. Cukup ya waktunya, 6 menit lagi cukup lah ya. Oke. Lebih ya? Harusnya tadi 20 menit ya? Waduh. 5 menit kecepatan. Ayo semangat. Apa semangat ya dibantu. Iya, Pak. Ih. Kan yang kalian yang kerja kelompoknya bukan Bapak. Ayo tuh kelompok 6 udah selesai tuh. Udah ini kelompok apa? Kelompok 5. Oke, bagus. Tinggal nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini kelompok 1 udah? Udah. Oke, good. Kelompok 2, kelompok 3, ayo semangat. Ini udah? Nempelin. Oh, lagi nempel-nempelin. Dikit lagi ya? Iya. Oke. Coba yang sudah dicek yang sudah selesai dicek lagi. Ya, udah yakin? Yakin. Oke.
Ini sudah ya, dipinjemin ke yang ini biar cepat. Yang butuh lem, nah, pinjam yang sudah selesai. Nih, biar cepat. Udah belum? Udah? Nih, nah dipinjemin lemnya biar cepat. 4 menit lagi. Ya, yang penting nempel, nggak usah terlalu rapat lah. Jalan apa gitu? Nyalangau. Ngode Pak nyari. Kurang itu lemnya cukup lah ya. Oke, untuk yang sudah silakan hasil kerja kalian tempelkan di dinding. Nih, pakai ini nih. Ya udah diam dulu ya di situ, nanti Bapak kasih. Nih. Ayo cup. Jangan menghalangin ini ya, proyektor ya. Di sebelah sini aja, di sebelah sini. Nih. Dua doang. Ya. Dua lagi. Oh, 4 ya. Dua lagi depan 6. Banyak kan? Iya. Udah itu. Kasih nama kelompok ya. Kasih nama kelompok. Nih buat nempelnya. Apa nulisnya Pak? Pakai nggak ada spidol. Itu ada spidol tuh yang biru. Nah itu. Di mana? Di ini di atasnya. Nama kelompok. Ya. Kelompok berapa ini? 4. 4. Berarti di atasnya kelompok 4 gitu. Pak, nyata dua Pak, nyata dua. Gak usah sampai naik kali. Jangan terlalu atas, nanti susah dibacanya. Di bawahnya aja di sini nih. Ya udah nggak apa-apa. Ini berjauhan, kelompoknya berjauhan. Ini kurang nih. Iya, Pak, ini satu lagi. Sini. Ini nempelnya salah kalian mah. Ini kelompok 3. Biar Bapak biar jelas kelihatannya. Oke. Nih. Nih. Jangan naik dong. Di bawah aja, di bawah aja. Enggak nyampe. Nih, Bapak. Siapa Bapak? Apa Bapak? Ya lagian terlalu tinggi, nempelnya di bawah aja tuh lagian tuh. Segini tuh udah tumbuh tinggi, Pak. Kalau nggak tinggi nggak lucu Pak. Kalau lucu ketawa. Ya udah sok naik sini. Pakai lutut. Nih. Ih, sama lu. Nih satu lagi nih. Susah. Oke. Sudah? Kalian sudah mempunyai LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik. Silakan kalian berkeliling ya, memberikan penilaian terhadap kinerja kelompok lain. Sok berkeliling. Yuk, ayo. Yang dikomentari kelompok lain, bukan kelompok sendiri ya. Iya,
Kalian nilai hasil kerja kelompok lain. Menurut kalian itu sudah cocok apa belum? Ini belum nempel. Oke. Gak naik ya, makanya kata bapak juga jangan terlalu tinggi biar gak naik. Sok dinilai, ini kelompok 6, dinilai ini kelompok berapa? Kelompok 5. 5. Ada kesalahan, Pak. Ya sok silakan, nanti berkeliling ya kelompok yang lain juga dinilai. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Sok jangan di atas, turun. Bentar, Pak. Sok silakan berkeliling ya, kalau sudah kelompok ini juga boleh tuh. Sok silakan ke kelompok lain berkeliling. Oke, 6 menit lagi. Kalau sudah, ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Ini kelompok 5. Udah. Kalau udah 5 ke kelompok 4, kelompok 2 sok berkeliling. Ya Allah. Oke, waktunya 1 menit lagi. Kalau tadi ada yang dipindahin komentar gak? Komentarin. Tuh, berarti apa? Berarti tadi ada yang apa? Itu dipindahin. Dipindahin gimana maksudnya? Maksudnya tadi kan bisa gitu. Heeh. Nah dia dipindahin ke atas. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti dia sadar akan kesalahannya. Oh. Nggak apa-apa. Ya, ini ada. Iya, ini kelompok berapa nih, masa berdua? Iya, mau menilai yang ini kan? Iya, sok. Yang ini nggak ada yang nilai nih, kelompok berapa ini? Kelompok 6 ini udah pada dinilai. Oh bagus. Nggak ada kesalahan ini. Oh yang ngomongnya kelompoknya sendiri. Oh udah. Nah ini belum nih. Masalah lemah nggak usah dikomentarin. Yang penting mah jawabannya betul. Sudah? Kalau sudah
silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang tinggal di ini, yang tinggal dekat posternya itu satu orang, dua orang per kelompok. Ini kelompok satu, di sini 2 orang berarti ya. Sok, udah? Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sok, yang belum selesai Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Habis ini kita presentasi ya. Hasil penilaian kalian terhadap kelompok lain itu dipresentasikan atau dibacakan. Nanti kelompok lain juga boleh memberikan tanggapan ya terhadap hasil presentasi dari kelompok yang lainnya. Sudah siap? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Satu pak. Nah ini kelompok berapa ini? 5. 4. Oke, sok silahkan dibacakan. Berdiri dong, biar kelihatan cantiknya. Ya, sok bacain ke hadapan teman-teman yang lain. Oke. Kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini presentasi hasil penilaian kamu terhadap kelompok lain. Ada nggak kelompok yang lain yang dikoreksi sama kelompok berapa? 4. Ada yang kelompok 3. Kelompok 3, kenapa kelompok 3? Ada yang kurang di bentuk ikhtiarnya. Bentuk ikhtiarnya ada yang kurang. Kelompok 3 mana? Kira-kira setuju nggak mana itunya posternya? Sudah dicek? Katanya ada yang kurang dalam bentuk ikhtiarnya. Oke, kelompok berapa lagi yang dikomentari? Udah, kelompok 3 aja. Oke. Tulis ya, itu masukan dari kelompok 4. Di situ kan ada itu yang komentar. Oke. Ada yang kurang Cina ya. Nanti kita cocokkan, bener nggak kurang apa enggak. Siapa lagi yang presentasi? Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang dikomentari kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kenapa kelompok 3? Untuk kelompok 3 dampak positif yang seharusnya di kolom sabar menjadi di kolom syukur. Oh, ketukar, yang harusnya di kolom sabar jadi di kolom syukur. Nah, ini masukkan ya kelompok 3 ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Kelompok berapa lagi? Ya, silakan kelompok 6. Kelompok berapa yang dikomentari? 1 pak. Kelompok 1. Kenapa kelompok 1? Tidak rapi pak. Tidak berurutan atau tidak rapi. Tidak berurutan apanya? Itunya pak. Tidak rapi. Oh, kalau tidak berurutan itu nggak masalah. Yang kritisi yang di itu adalah benar apa enggaknya gitu ya, cocok apa enggaknya gitu antara judul dengan isi. Kelompok 4 aja pak. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 gimana? Gak ada nama anggota pak. Hah? Gak ada nama anggota. Jelas. Oh, nggak ada nama anggotanya kelompok 4. Tapi isinya dilihat nggak isinya? Lihat. Ada yang salah nggak menurut kalian? Nggak ada. Bagus. Aja sih pak. Oke. Biasa aja. Yang jelas biasa itu kayak gimana? Kelompok 1. Kelompok 6 kenapa? Penerapannya kurang rapi sama kartonnya ada yang sobek. Ya kurang rapi sama karton ada yang sobek. Nih ya, Bapak tegaskan lagi yang dikritisi itu bukan masalah kerapihannya, isinya, ya, isinya yang dikritisi. Kalau isinya dilihat nggak? Dilihat. Gimana? Ada yang salah nggak? Nggak ada. Menurut kalian nggak ada? Semua kelompok nggak ada yang salah? Enggak ada. Nggak ada. Oke. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Kenapa kelompok 6? Kelompok 6 yang mana yang itu ya?
Ya. Penempelannya yang harusnya dibentuk sabar malah di Oh, yang bentuk sabar malah ketukar di qanaah. Iya. Oke. dampak positif sabar. Dampak positif Ya, sabar. Udah semua? Udah semua? Oke, sekarang kita yang mana? Oh, kelompok 3 belum mengkritisi ya, belum menilai kelompok lain, silahkan. Ada temuan nggak? Nggak ada, semuanya bagus. Semuanya udah cocok. Ya, menurut kelompok 3. Oke, nggak masalah. Sekarang silahkan masing-masing kelompok satu orang berdiri di depan kartonnya. 2 orang, bolehlah 2 orang. Sekarang kita akan mencocokkan karena Bapak sudah punya jawabannya. Boleh berdua, boleh. Mencocokkan. Sudah berdiri? Iya, berdua boleh, bersatu boleh. Ya. Jangan banyak-banyak lah, terlalu rame. Siap ya? Nah, ini dia jawabannya. Lihat ya, dibentuk ikhtiar. Bapak akan bacakan pengertian ikhtiar. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar sesuatu yang diharapkan dapat tercapai. Betul? Pengertian tawakal, berserah diri kepada Allah dan seterusnya. Betul? Qanaah, menerima dan rela dan seterusnya. Sabar, menahan jiwa dari rasa jengkel. Dalil nakli ikhtiar, innallaha la yughayyiru. Tawakal, wa 'alallahi. Qanaah, alaikum. Sabar, kecil apa tuh? Ya. Betul. Sabiru. Ya ayyuhalladzina manus biru. Ya, betul. Sekarang bentuk ikhtiar, selalu berusaha, berhati-hati, berhati-hati dalam sikap dan tidak lupa betul ya? Bentuk tawakal, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Berusaha dan berdoa untuk mencapai suatu harapan. Ada yang salah? Betul. Oke. Apalagi sekarang? Contoh ya. Oh, bentuk qanaah. Bentuk qanaah, menerima atau rela dengan yang telah diberikan Allah. Jauh terhadap sikap iri dengki. Bentuk sabar, menahan amarah. Berusaha mencari jalan keluar. Syukur. Belum. Bersyukur tiada hentinya kepada Allah. Suka bersedekah. Oke, betul ya? Yang ketiga, contohnya. Contoh ikhtiar yang kalimat awalnya itu setiap pagi Pak Amir. Betul? Ada yang salah? Yang tawakal, Ajijah seorang siswi madrasah. Qanaah, Rana dan Ahmad berasal. Sabar, Pak Anwar sudah 3 tahun. Betul? Syukur, Aminah berasal dari ya, dan seterusnya. Betul ya, hebat kalian. Cara membiasakan diri yang pertama adalah Pandai memanfaatkan waktu luang. betul, pandai memanfaatkan waktu luang, selalu berusaha untuk mencapai hasil dan seterusnya. Tidak berteman dengan orang yang tidak mempunyai pendirian, tekun dan amanah dan seterusnya. Berusaha mencari cara dan tidak lupa berdoa kepada Allah dan seterusnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, betul? Yang kedua, cara membiasakan diri apa? Banyak introspeksi diri. Banyak introspeksi diri, ya betul.
Sabar dalam menghadapi permasalahan, selalu bersyukur kepada Allah. Tidak pernah lelah berdoa dan seterusnya, bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi dan seterusnya. Bersungguh-sungguh, betul? Betul. Terus tadi yang salah yang mana? Oh, ada yang di kelompok 3 ya. Berikutnya, berlaku hemat, banyak memperhatikan orang, menjauhi teman, bersikap apa adanya, mengangkat keimanan dan seterusnya. Betul. Ada 5 ya? Betul, ada 5? Betul. Berikutnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Kalimat awalnya nih, dalam menghadapi masalah, tidak menganggap penting, berusaha menjadi pribadi, memperbanyak membaca istighfar, berteman dengan orang yang baik, jika ada masalah. Nah, betul. Wah, hebat ya. Terakhir. Syukur. Menerima dengan senang hati, banyak berzikir, pandai mengatur, tidak lupa menyisihkan rezeki, gemar menolong. Ada berapa? 5. Terakhir itu adalah dampak positifnya. Kalimat pertama, memperoleh kepuasan batin, memupuk sikap, terhormat dalam pandangan Allah, membiasakan hidup hemat, lebih hati-hati, terlatih. Terus mendapatkan ketenangan batin, semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan seorang yang mudah bersyukur, membuat seorang yang pernah percaya diri, menumbuhkan rasa optimis, semakin menyadari dan seterusnya. Betul? Yang berikutnya qanaah. Dampak positif qanaah. Selalu merasa cukup, menyadari bahwa terhindar dari, melatih pribadi, membentuk sikap dan perilaku. Ya betul. Yang tidak terpengaruhi oleh kesenangan yang didapat orang lain. Berikutnya adalah sabar, memiliki kepribadian, mampu berpikir luas, memandang kehidupan, lebih disukai, biasanya lebih. Betul. Terakhir ya, dampak positif dari syukur. Nikmatnya akan ditambah, terhindar dari sifat iri dengki, terbentuknya pribadi yang berhati mulia, tidak mudah terpengaruh, menyadari bahwa. Oke, sekarang Bapak tanya. Tepuk tangan dulu boleh. Kelompok 1 ada yang salah nggak? Enggak. Semuanya betul? Betul. Bagus. Kelompok 2 Betul. ada yang salah nggak? Enggak ada. Sempurna. Sempurna. Mantap. Kelompok 3 mana? Ini Pak. Ah, ini. Ada yang salah nggak? Ada. Berapa? Banyak. Berarti sesuai yang dikritisi tadi ya? Oke. Kelompok 4 nggak ada. Perfect. Good. Kelompok 5 nggak ada yang salah. Semuanya benar. Good. Terakhir kelompok 6 ada. Berapa? 1 yang mana? Yang seharusnya di mana, nempelnya di mana? Lupa. Yang jelas ada 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian yang hebat. Sudah kita mencocokkan ya. Kalian Bapak simpulkan kalian luar biasa. Nah, sekarang kita adakan kuis. Kuis ini Bapak sudah bikin 5 soal ya. Siapa cepat dia dapat. Nanti Bapak akan random. Kalian terserah mau pilih nomor berapa. Akan Bapak buka pertanyaannya. Kalau kalian berhasil menjawab, Bapak akan kasih hadiah. Kok nggak senang? Horeh dong. Ya, nanti yang betul akan Bapak kasih hadiah. Tapi sebelum Bapak tunjuk, jangan menjawab dulu. Siap? Siap. Mau nomor berapa? 3 ya, 3. Siap-siap pertanyaan nomor 3. Nah, yang ini. Kelompok 2. Udah.
tadi melihatnya yang pertama yang ini. Angkatkan. Berdiri. Siapa namanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmatul Umah. Ya, Rahmatul Umah dari kelompok 2. Pertanyaannya, Quran An-Nisa ayat 32 merupakan dalil tentang perintah apa? Qanaah. Betul nggak kira-kira? Betul. Kita cek ya jawabannya. Qanaah. Oke. Tepuk tangan dong. Ini hadiahnya. Apa ini? Koper coklat kelapa ya. Enak, mau ya? Jawab makanya. Pertanyaan keberapa? Yang mana? Oke, tadi kan pertanyaan nomor 3 dari cewek, sekarang dari cowok nomor 1. Nomor 1, siap-siap ya. Siap-siap, kalian jeli bacanya, Bapak akan memperhatikan muka kalian. Ini. Siapa namanya? Oke, coba lihat. Pertanyaannya apa? Berdiri. Perkenalkan namanya siapa? Berdiri dong. Ya, siap. Fauzi Ramadan dari kelompok 6. Pertanyaannya, menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi menjadi berapa? Sebutkan. 3. Apa saja? As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Terus ala balai ya. Yang ketiga ala maksiat, sabar dalam maksiat. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam balai itu apa? Menghadapi musibah atau masalah, dan sabar dalam. Kita lihat jawabannya betul nggak? Ya, selamat, betul. Tepuk tangan dong. Blastos. Ini sponsor. Ya, Blastos nanti endorse ya. Nih. Berikutnya dari nomor 4. Oke, siap. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Tangannya di bawah dulu. Begitu kalian baca, tahu jawabannya, acungkan tangan. Nanti Bapak tunjuk. Belum. Tapi nanti kalau jawabannya salah, Bapak yang kasih hadiah ya sama kalian ya. Ini ya. Yang ini. Bacakan, perkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalisa Putri Aditya. Ya, dari kelompok 1. Oke, pertanyaannya apa? Menahan amarah dan tahan menerima cobaan serta berusaha mencari solusi jika ada permasalahan merupakan apa? bentuk perilaku sabar. Bentuk perilaku sabar. Emang tadi ada di situ bentuk perilaku sabar kayak gini? Di tugas ini ada? Ada. Kalau benar ya, menahan amarah, kan ada ya di sini. Menahan amarah dan tahan menerima cobaan serta berusaha mencari solusi jika ada permasalahan merupakan apa tadi? Bentuk perilaku sabar. Bentuk perilaku sabar apa qanaah? Sabar. Coba kita lihat. Iya, betul. Cakep. Mau apa? Mau yang mana? Mau yang kiri apa yang kanan? Yang kanan ini. Oh, good time. Good time, endorse ya, good time. Nih. Pertanyaan berapa yang belum? 5. 2 dan 5. Oke. Bapak mau pertanyaan nomor 2 dulu. Siap. Yang mana? Om kameramen yang mana Om? Ini. Ya, ini kelompok 5 ya. Silakan.
Silakan kelompok 5. Bapak itu sampai 3 nih. 1. Oke, perkenalkan diri. Ya. Dari kelompok 5. Oke, pertanyaannya. Syukur dibagi menjadi 3 macam. Sebutkan. Syukur dengan lisan. Syukur dengan badan. Syukur dengan hati. Benar nggak kira-kira? Benar. Coba kita lihat. Oke, good. Mau yang mana? Ih, orang dia yang jawab, kalian yang riweh. Ini. Orang dia mau ini. Terakhir. Nih, siap-siap pertanyaan terakhir. Kelompok mana yang belum menjawab? Ini Pak. Kelompok 3 siap-siap ya. Udah tadi kan. Ini kenapa ini keluar? Bentar ya. Ya, ulangi lagi tuh bentar ya. Sabar dong. Matching udah. Nah. Nomor berapa? 5. Siap-siap. Siap-siap kelompok 3. Masa iya yang lain udah jawab? Yang mana? Ini Bapak. Kelompok berapa itu? 4. Tadi udah ya? Belum. Oke. Oke, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Elsa. Oh, Frozen. Oh, Ana Elsa. Oke. Elsa. Coba mana pertanyaannya? Sebutkan 2 macam atau 2 cara membiasakan diri berperilaku syukur. Menerima senang hati, banyak berzikir kepada Allah, pandai mengatur penghasilan, tidak menyisihkan gemar menengok. Ada 4 ya? Bapak kan mintanya 2. Tapi nggak apa-apa. Di buku ada begitu ya? Di buku ya memang nggak apa-apa. Di buku kan banyak. Bapak mintanya 2 saja. Tadi sebutkannya banyak. Sekali lagi ulangi. Oke. Wah, semuanya disebutin, luar biasa. Tangan dong. Oke. Sudah ya? 5 pertanyaan sudah. Mau dikasihin ke sana? Oke, silakan. Oh, ini. Oke, tepuk tangan lah sekali lagi buat kalian. Hebat ya. Berarti tujuan pembelajaran kali ini alhamdulillah ya tercapai. Ya, alhamdulillah. Habis ini ada apa lagi ya? Aku lupa. Oh, ini udah ya? Belum. Nah, hari ini minta disimpulkan. Oke? Bapak minta kalian menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini, ya. Silahkan ditulis dulu kesimpulannya kalau kalian. Bapak kasih waktu 30 detik untuk kalian membuat simpulan. Masing-masing kesimpulan, masing-masing kelompok harus bisa membuat kesimpulan. Oke, siap? Ya, 1 aja. Masing-masing kelompok membuat 1 kesimpulan. 30 detik dari sekarang. Udah? Sudah? Siap? Mau random apa mau berurutan dari kelompok 1? Random lah. Random ya, random. Sok yang A itu dulu tuh katanya tuh kelompok berapa? 4.
duluan ngacung. Nah. Tengaci. Kelompok 4 silakan dibacakan kesimpulannya. Ya, berdiri. Yang keras dong. Kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Heeh. Sebab Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang mau bersyukur, dan Allah akan memberi azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Oke, kesimpulan dari kelompok 4, kita harus pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah, dan karena dengan kufur nikmat maka azab Allah sangat pedih. Oke, kesimpulan dari kelompok 4. Berikutnya, kelompok 1. Kelompok 1 sabar dulu dong, kelompok 1. Silakan bacakan. Untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur, kita harus memiliki sikap qanaah, yaitu sikap selalu merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, apapun bentuknya dan bagaimanapun situasinya. Sebab selama kita selalu merasa tidak cukup, kita tidak akan pernah menjadi manusia yang pandai bersyukur. Dan qanaah itu merupakan harta yang tak ternilai harganya. Oke, kesimpulannya, untuk bisa bersyukur kita harus memiliki sikap qanaah. Sebab ya, bentar ini dijelasin dulu satu. Sebab kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka kita tidak akan pernah menjadi manusia yang bersyukur. Oke. Iya, ini dulu ya. Siapa yang membacakan kesimpulan? Dika. Manusia diwajibkan. Dibaca, diangkat aja bukunya. Manusia diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah lah yang menentukan hasilnya. Oleh karena itu kita harus bertawakal kepada Allah, sebab apapun hasilnya itu pasti yang terbaik untuk kita menurut Allah. Oke, jadi menurut kesimpulan dari kelompok 6 itu, kita harus tetap berikhtiar, ya, berikhtiar sebagai manusia, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mau merubahnya. Masalah keputusan itu nanti Allah lebih tahu, ya, begitu. Oke, siap. Sabar ya. Yang ini kelompok 5. Naik kemana? Sebagai manusia kita pasti mengalami yang namanya masalah, musibah, sakit atau kegagalan. Iya. Kita harus bisa menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Sebab Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Mantap. Terakhir, lain dulu. Ya, yang sabar. Oke, kelompok 3. Ini siapa namanya? Aisyah tahu sih. Aisyah. Oh, Pak Ujan ada apa sama orang Aisyah? Aisyah. Ya udahlah, ini aja sok kesimpulan aja. Dengerin. Untuk mencari rezeki dan karunia Allah yang jumlahnya tidak terbatas. Selama itu harus dijalani dengan sabar. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah, dan apapun hasil yang kita peroleh harus tetap kita syukuri agar nikmat kita ditambah lagi oleh Allah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mantap. Ini mah semuanya disimpulkan. Tepuk tangan kali. Bapak bacakan lagi ya. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencari rezeki dan karunia Allah yang jumlahnya tidak terbatas. Selama ikhtiar harus dibarengi dengan rasa sabar. Untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah, dan apapun hasil yang kita peroleh harus tetap kita syukuri agar nikmat kita ditambah lagi oleh Allah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wah, ini mah sudah mencakup kesemuanya ya. Mantap, hebat ya. Yang belum kelompok? Oh, mau. Oke, kelompok 2 silahkan, yang keras. Jadi kesimpulannya, sebagai manusia kita diwajibkan untuk berikhtiar untuk mencapai apa yang kita inginkan, sebab Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri yang merubah. Oke, ya, sama ya kesimpulannya sama kelompok 1. Ya, oke. Sekali lagi tepuk tangan buat
Anak-anak hebat. Oke. Sudah kita simpulkan. Jadi tadi ya kesimpulannya tadi sudah kalian bisa menyimpulkan sendiri ya. Kita sebagai manusia itu punya kewajiban untuk berikhtiar ya. Selama ikhtiar harus dibarengi dengan rasa sabar, qanaah ya, tawakal. Nah, nanti apapun hasilnya harus kita syukuri. Ya, merasa cukup ya. Sebab apa? Dengan syukur nikmat kita akan ditambah. Oke, masalah hasil tadi serahkan kepada Allah, betul. Kita harus bertawakal. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah tawakal. Good. Kita refleksi yuk. Yuk, kemana yuk? Di sini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya hanya kalian yang tahu ya. Nanti Bapak akan bacakan. Saya berdoa kepada Allah sebelum melakukan kegiatan. Siapa yang selalu berdoa? Saya. Siapa yang sering berdoa? Saya. Selalu itu setiap saat. Kalau sering ya ada lupanya juga. Selalu. Yang tidak pernah berdoa? Ada yang tidak pernah berdoa? Gak boleh gitu dong, tunjuk diri sendiri aja. Oke, yang kedua, saya berusaha dengan maksimal dalam semua kegiatan. Siapa? Sering. Yang jarang? Yang tidak pernah? Tiara. Giliran jarang dan tidak pernah nunjuk orang lain. Giliran yang bagus-bagus nunjuk sendiri. Saya berlapang dada dalam setiap fase pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan baik. Jarang. Ada yang jarang, ada yang selalu. Harus ya. Saya tidak putus asa dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai. Harus. Sebab putus asa itu tidak boleh. Ya. Yang kelima, saya berusaha menyelesaikan pekerjaan walaupun meninggalkan sholat. Tidak pernah ya. Sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Nomor berapa? 7. Saya bersyukur pada nikmat Allah. Bangun tidur, muka kalian bisa melek, kalian bisa menghirup napas, bersyukur enggak? Bersyukur. Bangun tidur, kalian baca doa enggak? Baca. Apa doanya? Apa? Bangun tidur. Ya, wah ilahi. Oke, sip. Berarti kalian suka ya. Nomor 8. Saya berpikir positif dalam menghadapi semua cobaan dari ujian Allah. Selalu yakin. Dia jarang. Nggak apa-apa ya, jujur ya. Ya. Harus selalu positif thinking kepada Allah. Ya. Karena kan hasil terbaik itu menurut Allah, bukan menurut manusia. Jadi kita harus selalu berpositif thinking. Saya tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dalam situasi sulit. Yakin? Jadi situasi sulit apapun kalian selalu beribadah. Ya, mudah-mudahan ya, betul. Ya, amin. Saya berusaha menjalankan hubungan baik dengan sahabat yang selalu mengganggu. Tidak pernah. Punya sahabat yang selalu mengganggu? Punya. Kalian musuhi enggak? Enggak. Siapa yang bermusuhan? Ya. Tetap harus menjalani hubungan baik dengan sahabat yang selalu mengganggu. Oke ya, untuk pertemuan terakhir di bab 2 ini kita cukupkan ya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari bab 3 ya. Ya, bab 3. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, bisa bertemu di pertemuan berikutnya lagi ya dengan keadaan sehat walafiat, dan teman-teman kita yang
hari ini tidak masuk, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya sudah sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Oke? Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Mau pulang? Yuk. Nasi. Sekarang kita berdoa dulu sebelum pulang. Tadi sama Rahma ya. Sekarang sama siapa yang mau pimpin doa? Cowok. Bima. Ya udah Bapak aja yang pimpin. Tapi nggak mau mau sama. Ayo. Sebelum pulang, ayo bangun. Siap. Oke, sok. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Mulai. Subhanallah.